Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma min 'azamin ni'am wa kafa bihima minan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullah haitsuma kuntum. Ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang bahagia ini, di siang hari yang cerah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada kita yang hadir di masjid ini, mari sama-sama kita perbaiki nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk meyakini akan adanya Allah dan Rasul-Nya, dan meyakini bersungguh-sungguh untuk menjalankan seluruh perintahnya, baik yang diperintahkan berupa wajib maupun yang sunnah, dan bersungguh-sungguh juga kita meninggalkan seluruh larangannya, baik yang berupa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala maupun yang dimakruhkan. Mudah-mudahan dengan azam tekad hal ini bisa mengantarkan kita insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal mukminin jamaah Jumat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, bulan ini kita sudah sampai di bulan Dzulhijjah, di akhir tahun 1445 Hijriah. Dan insyaallah dalam waktu dekat kita insyaallah akan menerima kedatangan tahun baru Hijriah, yaitu Muharram 1446 Hijriah. Dan kita merasakan bahwa tahun-tahun yang telah kita lalui begitu cepat, bulan-bulan yang kita lalui begitu cepat, hari-hari yang telah kita lalui begitu cepat. Setiap yang telah berlalu itu akan jauh, tapi setiap yang akan datang itu semakin dekat. Maka insya Allah, jika Allah mengizinkan kepada kita, kita akan menerima tahun yang baru 1446 Hijriah. Ma'asyiral muslimin wal rahimakumullah. Dan beginilah siklusnya. Siklus yang paling pendek itu detik. Detik demi detik, kemudian menit demi menit, jam demi jam, semakin panjang, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Siklus selalu ada itu, selalu ada dimulai dengan yang baru. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah itu sebenarnya sayang kepada kita. Ingin kita mulai sesuatu itu dengan yang baru, yang baru, yang baru. Tapi sayangnya kita
setiap kita dapat yang baru, kita lupa akan 3 hal. Yang pertama, lupa kita merencanakan. Yang kedua, lupa kita melaksanakan. Yang ketiga, lupa kita untuk mengevaluasi. Ada namanya planning, merencanakan. Ada namanya action atau melaksanakan. Dan ada namanya evaluasi. Tahun ini telah kita jalani. Pernahkah kita planning sebelumnya apa yang akan saya laksanakan di tahun ini? Kemudian kita ikuti dengan aksi kita apa yang telah kita laksanakan di tahun ini. Dan di akhir tahun kita mulai muhasabah, mulai kita evaluasi. Sebenarnya yang telah saya lakukan selama ini apa saja? Kita bisa atur, bisa kita lihat apa yang telah kita laksanakan selama ini. Maka kita terasa bahwa hidup ini mengalir begitu saja. Hari demi hari dia berjalan begitu saja. Minggu demi minggu berjalan begitu saja. Bulan demi bulan juga begitu. Tahun demi tahun juga begitu. Seolah-olah hidup ini hanyalah perjalanan yang biasa saja. Tapi kalau kita paham dengan yang 3 hal, ada namanya planning, ada rencana, ada namanya aksi, dan ada namanya evaluasi, maka tiap siklus yang akan kita jalani akan semakin meningkat waktu demi waktu. Ma'asyiral muslimin wa zulmatan rahimakumullah. Apa yang mesti kita rencanakan? Apa yang mesti kita lakukan dan kita evaluasi? Setidaknya ada 3 hal yang mesti kita rencanakan, lakukan, dan evaluasi. Yang pertama adalah al-dzikr, zikir. Yang kedua adalah al-fikr. Yang ketiga adalah hikmah. Zikir, fikir, dan hikmah. Zikir itu apa? Zikir itu kita ingat-ingat. Zikir itu kita menyebut dan melaksanakan. Semua hal yang mengantarkan kita ingat kepada Allah, semua hal yang mengantarkan kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutnya, itu namanya zikir. Maka semua jenis ibadah apapun itu adalah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat. Aqimis sholata lidzikri. Allah menyatakan bahwa dirikanlah sholat dalam rangka apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi ngaji. Ngaji itu untuk ingat Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa kamilah yang mengucap al-dzikir yaitu Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Orang yang menjaga Al-Qur'an berarti sudah berzikir. Dan begitu juga dengan aktif ibadah yang lainnya, itu dia luput daripada mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang zikir itu khususnya memang dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, azwatan min rahimakumullah. Maka kita evaluasi. Kita mulai planning, mulai kita laksanakan dan evaluasi. Kira-kira hari ini apa yang akan aku lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan sholatnya? Apakah dengan ngajinya? Apakah dengan ibadahnya? Apakah dengan sedekahnya? Ada evaluasi, ada perencanaan apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Maka itu butuh namanya zikir ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikir, yaitu kita mulai apa? Mulai memahami, mulai mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Untuk kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dulu dengan zikir, kemudian setelah itu baru memikirkan. Dan inilah setidaknya maksud firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahwa dimulailah kita ini dengan apa? Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun baring. Setelah itu baru memikirkan tentang ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita mulai mencari, belajar
Belajar untuk apa? Belajar dalam perencanaan kita mencari ilmu agama. Ilmu ini bermanfaat untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal-muslimat min rahimakumullah. Berzikir dengan ibadah, berpikir dengan banyak ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa yang ketiga, ada namanya khidmat. Khidmat itu adalah melayani. Melayani siapa? Melayani apa? Melayani agamanya Allah ini. Melayani masjid kita ini. Melayani orang yang menuntut ilmu. Melayani siapapun. Umatnya baginda Rasulullah SAW kita layani. Kita ada sebagai pelayan. Melayani siapapun. Guru datang, kita layani guru. Tamu datang, kita layani tamu. Ada anak murid, kita layani anak murid. Ada jamaah, kita layani jamaah. Karena sejatinya kita adalah pelayannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita punya pesantren namanya khadimul ma'had. Khadim apa? Pelayan. Pelayan daripada pesantren. Ada Haramain, kota suci Makkah dan Madinah. Pelayan siapa? Khadimul Haramain, yang melayani dua kota suci. Dan kita sejatinya adalah semua pelayan. Dan kita juga merencanakan diri kita adalah sebagai pelayan. Apa yang kita bisa layani untuk agama kita ini? Apakah dengan harta kita layani dengan harta. Kalau kita punya jabatan, layani dengan jabatan. Kalau kita punya ilmu, layani dengan ilmu. Tapi semuanya itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa yang ketiga ini, yaitu khidmat kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan tiga hal ini, kita membiasakan zikir dan ibadah kita. Kemudian kita membiasakan yang mencari ilmu pengetahuan mengenai keagamaan khususnya atau ilmu umum yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lupa kita melayani akan agamanya Allah ini. Apa yang kita punya, kita lakukan, kita curahkan apa yang kita punya untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan dengan cara ini hidup kita waktu demi waktu yang kita jalani, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun semakin bermanfaat, semakin berguna insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum